Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi, SAMSC, selaku dosen sistem akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang berjudul eh, Memahami Niat Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Cloud di UKM Yordania. Baik, sebelum kami memulai presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Silakan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lindinursyah Putri dengan NPM 3 digit terakhir 229. Saya Nafisa Ali Ramadhani dengan NPM 234. Saya Rohma Agustina dengan NPM akhir 136. Saya Nadia Ayu Aurelia dengan NPM akhir 137. Saya sendiri Ferdinandus Sadil dengan NPM akhir 116. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, izinkan saya menyampaikan perkenalan tentang materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu dimulai dari judul. Jadi di sini kami mengambil judul tentang memahami niat penerapan sistem informasi akuntansi berbasis cloud di UKM Yordania. Jadi jurnal yang kami analisis adalah Jurnal Internasional Penelitian Akuntansi Digital volume 22 tahun 2022 halaman 47 sampai 70. Dan penerbitnya itu Abdal Wali Lutfi. Jadi dokumen ini membahas tentang adopsi sistem informasi akuntansi berbasis cloud atau CBAIS di kalangan usaha kecil dan menengah atau UKM di Yordania dengan menggunakan kerangka kerja teknologi, organisasi, dan lingkungan atau TOE. Studi ini mengidentifikasikan 6 faktor utama yang mempengaruhi niat UKM untuk mengadopsi CBAIS. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor-faktor ini memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap niat untuk mengadopsi, yang mencerminkan kesiapan bisnis untuk merangkul solusi cloud yang meningkatkan efisiensi operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dalam studi tentang faktor penentu adopsi CBAIS di negara berkembang, khususnya dalam sektor UKM. Selain itu, eh, studi ini berfungsi sebagai sumber daya bagi para pengambil keputusan TI untuk memfasilitasi proses adopsi dan memperkuat keuangan kompetitif. Selanjutnya, Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian literatur review dan hipotesis. Nah, em, hipotesis yang digunakan dalam metode ini itu adalah metode teknologi, organisasi, dan environment atau lingkungan. Nah, TOE ini digunakan sebagai dasar untuk penelitian ini. Nah, ketika metode ini itu berguna untuk menganalisis faktor-faktor yang nantinya itu akan mempengaruhi keputusan adopsi dari inovasi. Nah, khususnya pada sistem akuntansi kan, berbasis cloud di UKM. Nah, teknologi, organisasi, dan lingkungan ini tuh nantinya akan memetakan pengaruh dari tiga aspek utama yang nantinya akan saya jelaskan. Yang nantinya itu akan dijadikan acuan sebagai kerangka yang kuat dalam meneliti implementasi dari adopsi inovasi teknologi ini. Nah, untuk hipotesis yang pertama itu adalah technological construct atau konstruksi teknologi. Nah, pada bagian teknologi ini tuh penelitian ini menggunakan metode perceived usefulness atau PU dan security SC. Nah, perceived usefulness ini adalah tingkat keyakinan dari si pembuat keputusan bahwa penerapan teknologi tertentu ini dapat meningkatkan kinerja dari suatu organisasi. Nah, selain itu, teknologi ini
atau CAM juga memiliki pengaruh langsung terhadap niat dan perilaku seseorang untuk mau mengadopsi sebuah teknologi informasi dan sistem informasi tertentu. Nah, adapun teknologi konstruksi ini memiliki risiko tersendiri, yaitu menjadi perhatian utama bagi UKM sebelum memutuskan pengadopsian. Nah, masalah tersebut ini dapat dalam bentuk interupsi data, virus, atau peretasan dari pihak-pihak yang tidak berwajib. Nah, untuk hipotesis yang kedua ini itu berupa organizational konstruksi atau konstruksi organisasi. Nah, atribut organisasi yang ini tuh berpotensi untuk mempengaruhi keputusan mengenai pengadopsian suatu teknologi. Nah, untuk penelitian yang kedua ini tuh mempertimbangkan dua karakteristik dari organisasi. Yang pertama itu top management support atau dukungan manajemen puncak dan organisasi readiness atau kesiapan organisasi. Nah, dukungan dari manajemen puncak ini merupakan tingkat tinggi terhadap penerimaan dan implementasi inovasi teknologi untuk tujuan suatu bisnis. Nah, selain itu, dukungan dari manajemen puncak ini dianggap sebagai salah satu prediktor utama atau yang penting dalam kegiatan adopsi teknologi informasi. Nah, selain itu ada juga organizational readiness atau kesiapan organisasi. Nah, OR ini adalah tingkat sumber daya yang dimiliki organisasi untuk menerima atau mengadopsi sebuah teknologi. Nah, OR ini juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan organisasi untuk mengadopsi suatu inovasi. Nah, untuk hipotesis yang tiga atau yang terakhir ini adalah environmental constructs atau konstruksi lingkungan. Nah, konstruksi lingkungan ini memberikan wawasan tentang pengaruh tekanan dari lingkungan eksternal terhadap adopsi dari teknologi informasi. Nah, pada bagian konstruksi lingkungan ini tuh mencakup ada beberapa, yaitu tekanan kompetitif dan dukungan dari penyedia teknologi. Nah, tekanan kompetitif sendiri ini adalah tingkat tekanan yang dialami oleh suatu bisnis dari para pesaingnya gitu. Nah, hal ini tuh sebenarnya dapat memotivasi suatu bisnis untuk mengadopsi inovasi yang baik yang berguna untuk mencegah kegagalan dalam persaingan pasar. Nah, selain itu, dukungan dari penyedia teknologi atau supplier computing support juga berpengaruh dalam keberhasilan penerapan teknologi ini. Nah, karena hubungan dari mitra ini merupakan penentu penting atau penerimaan pengadopsian sistem antar organisasi, faktor eksternal lain seperti dukungan dari pemerintah, terus juga regulasi ini juga dapat berpengaruh dalam lingkungan yang kondusif bagi pengadopsian suatu teknologi bagi sektor UKM. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan metodologi yang dipakai dalam penelitian ini. Yang pertama terdapat pengukuran, pengambilan sampel, dan juga pengumpulan data. Jadi konstruk penelitian ini dinilai menggunakan survei kuesioner yang akan didistribusikan ke UKM untuk manufaktur yang ada di Yordania. Konstruk penelitian ini sendiri akan diukur pada skala Likert 5 poin, mulai dari sangat tidak setuju yang diwakili oleh angka 1, hingga sangat setuju yang diwakili oleh angka 5. Penerima kuesioner ini yaitu pemilik atau manajer UKM yang memiliki andil besar dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian pengumpulan data ini akan didistribusikan ke sebanyak 500 kuesioner. Selanjutnya ada data analisis. Jadi pada data analisis ini dilakukan menggunakan metode Smart Partial Least Square Structural Equality Modeling atau PLS-SEM, dan hasil analisis ini akan disajikan ke dalam bentuk tabel pembahasan. Sifat dari penelitian ini selaras dengan pendekatan tersebut karena akan berfokus pada eksplorasi dan juga pengembangan teori. PLS-SEM ini sendiri juga dianggap cocok karena mempertimbangkan model yang lebih kompleks dalam jumlah indikator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi, yang pertama di sini ada measurement model, yaitu
Model pengukuran dievaluasi menggunakan kriteria reliabilitas internal atau IR, validitas konvergen atau CV, dan validitas diskriminan atau DV. Pertama-tama, reliabilitas konstruk umumnya diukur menggunakan alpha Cronbach's. Dalam penelitian ini, nilai reliabilitas melampaui ambang batas 0,70. CV dikonfirmasi dengan memeriksa pemuatan item, reliabilitas komposit atau CR, dan rata-rata varians yang diekstraksi atau AV. Hasil dalam tabel 1 menunjukkan bahwa pemuatan item dan nilai AV melampaui nilai ambang batas yang direkomendasikan sebesar 0,50. Selanjutnya, DV diperiksa melalui korelasi terukur dari kemungkinan konstruk laten yang mendasarinya. Akar kuadrat AV untuk setiap konstruk diperoleh dan ditemukan berada di atas korelasi konstruk dan konstruk lain yang serupa. Berdasarkan pada tabel 2, akar kuadrat AV pada garis diagonal lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antar konstruk yang menunjukkan DV yang baik. Dengan mempertimbangkan semua indikator, dapat disimpulkan bahwa model pengukuran telah mencapai pada tingkat konstruk dan item. Next. Yang kedua ada struktural model. Di sini keakuratan model struktural dinilai menggunakan R2 yang mengacu pada koefisien determinasi dan tingkat signifikansi koefisien jalur. Penelitian ini juga meneliti hubungan variabel endogen dan eksogen melalui penggunaan koefisien jalur dan statistik T. Tabel 3 ini berisi versi ringkasan dari hasil hipotesis. Hal ini dengan jelas menggambarkan bahwa hipotesis H1 sampai H6 signifikan secara statistik. Hasil tersebut secara empiris membuktikan signifikansi hipotesis tersebut. Hubungan antara PU, SC, TMS, OR, CP, SCS, dan IACB, AIS dalam konteks UKM di Yordania. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi konteks in CBA-AS adoption. Nah, di teknologi ini berfokus pada dua aspek utamanya, yaitu teknologi dan security concern. Teknologi konteks, perceived usefulness is a key driver for SMEs in Jordan to adopt cloud-based accounting information system as it improve efficiency, reduce IT cost, and open new business opportunities. Yang berarti, kegunaan yang dirasakan dalam penggunaan teknologi ini mengacu pada seberapa manfaatnya suatu sistem dipersepsikan atau dianggap oleh sebuah pengguna. Dalam hal ini, studi menunjukkan bahwa UKM di Yordania menganggap cloud system ini dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka, mengurangi biaya IT karena kegunaan IT lainnya yang sudah di-cover oleh cloud system, dan menciptakan peluang bisnis baru. Hal ini membuat kegunaan yang dirasakan menjadi penggerak signifikan dalam niat untuk mengadopsi dari teknologi ini sendiri. Selanjutnya ada security concern. Act as a barrier due to apprehension about data security in cloud system. Nah, kekhawatiran keamanan atau SI ini dianggap oleh UKM karena memiliki kekhawatiran terkait keamanan data mereka yang tersimpan di sistem cloud. Hal ini muncul karena adanya ketidakpastian mengenai perlindungan data yang merupakan faktor utama yang menghambat mereka untuk mengadopsi teknologi cloud ini. Penelitian menunjukkan bahwa kekhawatiran dari keamanan ini merupakan suatu penghalang yang signifikan dalam penerimaan layanan berbasis teknologi. Selanjutnya ada organization context. Di sini ada dua faktor yang dieksplorasi, yaitu top management support atau TMS dan organizational readiness atau OR. Top management support atau TMS is crucial, active involvement and resources allocation from management accelerate CBAYS adoption. Yang berarti, dukungan manajemen puncak merupakan suatu hal yang krusial bagi proses adopsi teknologi ini. Manajemen yang proaktif dalam mengalokasikan sumber daya
dan terlibat dalam proses adopsinya akan mempercepat implementasi atau penerapan sebuah teknologi. Penelitian menunjukkan bahwa pengaruh positif yang kuat dari TMS terhadap niat mengadopsi dari cloud system ini menyaratkan bahwa UKM perlu mendapatkan dukungan dari manajemen atas untuk memudahkan transisi ke sistem baru. Selanjutnya, organizational readiness strongly influences adoption intention, emphasizing the need for financial and technical resources to support the process. Yang artinya kesiapan dari sebuah organisasi atau UKM ini sangat berkaitan dengan sumber dayanya, baik finansial maupun teknis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa UKM dengan kesiapan yang lebih baik cenderung akan lebih mudah untuk menerapkan atau mengadopsi teknologi ini. Nah, kesiapan ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan dalam penerapan sistem baru. Next slide. Yang terakhir yaitu environmental context. Nah, environmental context ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam keputusan untuk mengadopsi teknologi yang berbasis dengan lingkungan. Yang pertama yaitu competitive pressure atau CP. Motivates SMEs to adopt CBAYS to maintain competitiveness in the market. Yang berarti ketika UKM merasa tertekan atau terdesak oleh pesaing, UKM akan cenderung terdorong untuk mengadopsi teknologi baru atau dalam hal ini merupakan cloud system agar tetap menjadi sebuah UKM yang kompetitif. Nah, penelitian menunjukkan bahwa cloud berfungsi sebagai motivator yang signifikan di mana bisnis merasa perlu untuk menerapkan teknologi baru agar tidak tertinggal. Selanjutnya yaitu supplier computing support positively affect adoption intention as SMEs rely on cloud service provider for support and assurance. Nah, dukungan dari komputasi pemasok ini merujuk atau mengarah pada dukungan yang diberikan oleh penyedia dari layanan cloud itu sendiri. Temuan menunjukkan bahwa kehadiran dukungan yang kuat dari pemasok cloud akan berperan positif dalam niat adopsi dari UKM-UKM. Nah, UKM akan merasa lebih percaya diri untuk mengadopsi teknologi cloud jika mereka telah mendapatkan jaminan dan dukungan yang baik dari penyedia layanan. External technological infrastructure and support are vital in encouraging innovation adoption among SMEs. Dengan ini berartikan bahwa apabila konteks yang ada telah dipahami, maka UKM di Yordania dapat lebih siap untuk mengadopsi sistem informasi akuntansi berbasis cloud, yang pada akhirnya dapat meningkatkan dan memberikan dampak positif seperti efisiensi dan daya saing bagi UKM sendiri di pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah kita mendengarkan penjelasan dari teman-teman kelompok 2, jadi di sini kami dari kelompok 2 mengambil kesimpulan bahwa analisis menunjukkan adopsi sistem informasi akuntansi berbasis cloud atau CBAIS di kalangan usaha kecil dan menengah atau UKM di Yordania dipengaruhi oleh 6 faktor yang didefinisikan melalui kerangka kerja teknologi, organisasi, dan lingkungan atau TOE. Survei terhadap 156 pemilik dan manajer UKM mengungkapkan bahwa faktor-faktor ini berdampak positif pada niat untuk mengadopsi CBAIS yang menunjukkan kesiapan untuk menggunakan social cloud yang meningkatkan manajemen data dan efisiensi operasional. Temuan tersebut juga menyoroti bahwa CBAIS dapat mempengaruhi biaya TI, meningkatkan fleksibilitas, dan memungkinkan UKM mengelola fungsi akuntansi secara lebih efisien tanpa bergantung pada auditor eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem berbasis cloud menawarkan manfaat yang signifikan bagi UKM di negara berkembang.
studi ini mengisi kesenjangan penelitian mengenai adopsi CBAIS dan memberikan wawasan yang berguna bagi para pengambil keputusan TI dan pemimpin bisnis untuk mendukung adopsi teknologi dan meningkatkan daya saing. Selanjutnya. Oke, jadi sekian saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih karena sudah mendengarkan materi-materi yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.